الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوا عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita tidak terhingga, dan Allah tidak pernah minta muqabalah. Allah tidak pernah minta bayaran terhadap nikmat yang kita nikmati. Allah menyuruh kita, jadilah kalian hamba yang beribadah kepadaku satu-satunya. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Keluarnya kita bersama dari rumah kita untuk belajar, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang di jalan Allah, Allah tidak pernah menjadikan dia sia-sia. Allah akan menjadikan dia bisa mendapatkan kebaikan, dan Allah jadikan mereka termasuk penduduk surga Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang masyhur kita fahami, kita ingat bersama,
man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan ia agama. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kebersamaan kita bersama kitab Ad-Durusul Muhimmah li Ammatil Ammah sampai kepada bab persyahadatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita sudah habis membahas tentang syarat dan rukun daripada la ilaha illallah. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah kita masuki, bab tentang syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang punya buku bahasa Indonesia bisa dilihat di halaman 88. Bagi yang ingin mengikuti dengan buku bahasa Indonesia, bisa dibuka halaman 88. Taib, qala al-musannifu rahimahullah. Penjelasan tentang yang dikatakan oleh Syekh Abdullah ibn Baz rahimahullah, ma'a bayani syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a Allahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala sampai kepada bab faman qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah falyusallim bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka hendaklah dia berserah diri terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang didatangkan kepada kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka kalian ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang terhadap kalian hendaknya kalian berhenti. Berhentilah kalian terhadap apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia diperintah oleh Nabi lakukan ini, dia katakan enggak, saya enggak mau. Nabi katakan berhenti dari perbuatan seperti ini, enggak, saya enggak terima. Berarti dia tidak benar syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa yang Allah perintahkan ambillah oleh kalian, dan apa yang dilarang berhentilah darinya. Maka bukti benarnya tauhid seseorang, syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 56 ayat 65, Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita
wa yusallimu taslima. Maka sungguh tidak akan beriman. Fala wa rabbik, maka sungguh mereka tidak akan beriman sampai engkau menjadi hakim penentu terhadap perkara yang diselisihkan oleh mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak didapati dari diri mereka harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak didapati sesuatu yang berat di dada mereka apa yang kau putuskan, dan mereka berserah diri dengan perserahan yang sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, ayat ini menunjukkan seorang muslim ketika berhadapan dengan perintah Allah, perintah nabinya, larangan Allah, larangan nabinya, lalu terdapat di dalam dirinya berat rasanya, maka ini bermasalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam ayat ini disebutkan la yajidu fi anfusihim haraja, tidak terdapat sesuatu yang berat di dada mereka terhadap apa yang kau putuskan, perintahkan kepada mereka apa yang kau larang, dan mereka berserah diri terhadap apa yang kau perintahkan dan apa yang kau larang. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab Allah juga berfirman dalam ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah seorang mukmin dan seorang mukminah, laki-laki beriman dan perempuan beriman, ketika Allah memutuskan sebuah perkara, Allah perintahkan sesuatu, Allah larang sesuatu tersebut, dan Rasulnya juga, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tidak ada pilihan terhadap mereka. Maka di ayat ini kita perhatikan bersama, tidak ada pilihan untuk seorang mukmin mukminah ketika Allah sudah perintahkan dan Allah larang. Bukan seperti orang sekarang bisa memilih syariat, apa yang sesuai hawa nafsuku aku ikuti, dan apa yang bertentangan dengan jiwaku saya tidak mau ikuti karena tidak sesuai dengan keinginan jiwaku. Ma'asyiral muslimin, ini syarat di dalam ayat ini disebutkan hendaknya mereka mengikuti Allah dan Rasulnya dan tidak boleh memilih jalan yang lain. Wal yuti'hu fi awamirihi faqad ju'ilat ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillah. Hendaknya kalian taat kepada perintahnya dan dijadikan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan taat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika dia katakan aku taat kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti apa yang Nabi perintah, tidak mau berhenti dari apa yang Nabi larang, maka dia tidak taat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena di dalam ayat ini ketaatan kepada Rasul menunjukkan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti saya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, perhatikan di dalam ayat ini, katakanlah kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya. Maka seorang yang mencintai Allah harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa hadhil ayah tusamma ayatul mihnah, ay faman idda'a mahabbatallahi falyamtahin nafsahu fi dawi ma dallat alaihi min burhanin ala sidqiha. Ayat ini
dinamakan oleh para ulama adalah ayat ujian. Siapa yang mengaungkan, siapa yang mengaku dia mencintai Allah, coba periksa di dalam dirinya, benar-benarkah ia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini bukti kejujuran dan cintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Siapa yang mencintai Allah, coba perhatikan, mau tidak di dalam hidupnya mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dakwaannya dusta, pengakuannya mencintai Allah dusta. Karena syarat untuk mencintai Allah, Allah perintahkan fattabi'uni, ikuti saya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Qala rahimahullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la bil ahwa wal bid'ah. Muallif rahimahullah mengatakan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beribadah kepada Allah bukan dengan hawa nafsu. Apa yang saya sesuai, saya beribadah sama Allah. Apa yang saya terhalang urusan dunia saya, kayaknya saya tidak mau beribadah sama Allah. Ini menghalangi hidup saya. Maka penulis mengatakan la bil ahwa, beragama bukan dengan hawa nafsu, wal bid'ah, dan juga bukan dengan cara membuat perkara-perkara baru dalam agama dengan bid'ah. Walihada takathurat anhu al-ahaditha fit tahdhiri minal bid'ah wan nahyi anha. Oleh karena itu sangat banyak hadis-hadis yang mencegah atau melarang dari perbuatan bid'ah. Wa minal ahadithil azimati allati addaha al ulama aslan min usulid din allati yaqumu 'alaiha dinul islam qawluhu alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sangat masyhur, yang sangat agung, yang sangat mulia, di antara pokok, di antara pondasi agama yang dengannya agama Islam ditegakkan adalah hadis perkataan Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kami, niscaya dia akan ditolak. Di riwayat yang lain, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, dan amalan tersebut, perkara tersebut tidak datang dari kami, fahuwa raddun, maka niscaya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ay mardudun ala sahibihi ghairu maqbulin min, wa kana alaihi salatu wassalam idza khataba an-nasa qala amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ay mardudun ala sahibih, yaitu ditolak terhadap pelakunya, tidak diterima. Karenanya Nabi SAW apabila berkhutbah di hadapan manusia, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya sebaik-baik perkataan yang paling mulia adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Akhrajahu Imam Muslim an Jabir bin Abdullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ma'asyiral muslimin, sebagian orang ketika mendengar kalimat bid'ah panas telinganya, berat hatinya. Perhatikan, yang ngomong bid'ah Nabi kita sendiri dengan lisannya.
Nabi kita yang ngomong perkara bid'ah. Sehingga apa yang membuat kita berat ketika kita mendengar kalimat bid'ah dilontarkan? Karena perkataan Nabi sendiri yang mengatakan perkara bid'ah itu sesat. Ketika kita membenci sebuah perkataan bid'ah itu sesat, sama halnya kita membenci perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi haditsil Irbad radhiyallahu anhu, dalam hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wal ahaditsu fil ma'na kathiratun. Hadis riwayatkan dalam sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Nabi Muhammad SAW, maka ia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Lalu Nabi SAW memberikan petuah, fa'alaikum bisunnati, maka kalian pegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan pegang sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin yang dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Tamassaku biha, kalian pegang erat-erat sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, lalu kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, karena perkara baru dalam perkara agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, perkataan bid'ah datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sangat banyak yang semakna dengannya. Wa syahadatan, dan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa syahadat anna muhammadar rasulullah, alaihi ma qiyamuddini kullihi, di atas syahadat persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan di atas persaksian bahwasanya Nabi Muhammad Rasul utusan Allah, di atas kedua inilah agama kita dibangun. Fala ilaha illallah ta'nil ikhlas, maka syahadat la ilaha illallah mendatangkan keikhlasan. Wa Muhammadur Rasulullah, dan syahadat Muhammadur Rasulullah ta'nil mutaba'ata, ini mendatangkan berarti agar mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu innama yaqumu 'ala al-ikhlas lil ma'budi azza wa jalla wal mutaba'atu lir rasul alaihi salatu wassalam. Agama kita ini ditegakkan di atas ikhlas beribadah kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beragama, perhatikan ikhlas dia di dalam jiwanya, berarti ini perkara la ilaha illallah. Dan perhatikan bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini adalah perkara tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika seorang beragama, perbaiki hatinya, dan memperbaiki hati, belajar la ilaha illallah sebagaimana syarat dan rukun yang telah kita pelajari kemarin. Itu berkaitan mayoritas dari amalan di hati seseorang. Wa Muhammadur Rasulullah, dan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini menuntut seseorang bagaimana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, berkomentar di sebuah ayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dia akan menguji dari kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Qal, Fudail bin Iyad
mengatakan akhlasuhu wa aswabuh, siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Maksud ayat di dalam surat Al-Mulk ini, Allah menguji kalian. Awal ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Apa guna hidup? Apa guna mati? Liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian. Sebagian kaum muslimin, apalagi yang tidak belajar tauhid yang benar, kadang dia lupa hidup ini gunanya untuk apa. Dan mayoritas kita berjumpa dengan kaum muslimin, ketika mereka hidup, mereka mati-matian terhadap dunia, apalagi di masa muda. Kami Ustaz sangat semangat mencari dunia. Baik, tak masalah, silahkan. Lalu apa yang Bapak inginkan? Goal Bapak itu nanti apa setelah Bapak semangat-semangat sekarang ini mencari dunia? Kami pingin di masa tua kami nyaman. Kami pingin di masa pensiun kami menikmati hidup dengan santai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini banyak keluarga yang kita jumpai seperti ini. Sehingga di masa mereka muda semangat membara mencari dunia, persiapan untuk masa tua. Di masa tua datang masalah bertubi-tubi. Lahirlah ucapan apa yang mereka katakan, saya tidak nyangka-nyangka bakalan tua seperti ini. Artinya apa? Ada orang hidup, ingin dia hidup tidak punya masalah, tidak punya problem. Mustahil. Karena selama seorang itu hidup sampai dia wafat, Allah akan uji dia terus menerus. Orang yang belajar akan sadar bahwasanya hidup ini tidak akan pernah terlepas dari problem dan masalah. Sampai kapan? Sampai dia menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam ayat disebutkan liyabluwakum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang paling ikhlas dan benar-benar mengikuti Nabi SAW. Qila ya Aba Ali, dikatakan wahai Aba Ali, wama akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud orang yang paling ikhlas dan paling benar? Qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Dikatakan kepada Fudail bin Iyad, lalu apa yang dimaksud orang yang paling ikhlas dan paling benar? Lalu Aba Ali mengatakan, sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas dilakukan karena Allah, walam yakun sawaban lam yuqbal, dan dia tidak mengikuti Nabi SAW, tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal, kalaupun dia beramal, amalannya mengikuti Nabi SAW, akan tetapi bermasalah dalam keikhlasannya, lam yuqbal, amalannya juga tidak diterima. Perhatikan, ketika seorang beramal harus dia ikhlas dan harus benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai orang ini beramal benar-benar ikhlas dan benar-benar mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khalis ma kana lillah, orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu murni karena Allah tabaraka wa taala. Was-shawab, dan yang dimaksud benar, maka ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud shawab benar adalah apa-apa yang berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi beramal harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Harus mengikuti dalil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal khalis ma kana lillahi azza wa jal wa hadha madlulun la ilaha illallah. Dan seorang yang ikhlas harus karena Allah tabaraka wa taala, dan inilah ditujukan daripada la ilaha illallah. Wassawab, dan orang yang benar dalam ibadah, maka ala sunnati wa hadza madlulu Muhammadun Rasulullah. Dan orang yang dikatakan di atas sunnah Nabi dikatakan benar, yaitu beramal di atas dasar dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ditujukan daripada Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan seorang itu benar la ilaha illallahnya, benar syahadat Muhammadar Rasulullah, harus lahir daripada amalan batinnya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, dan harus nampak dalam amalan zahirnya bukti mengikuti Nabi Muhammad SAW dan hasil daripada benarnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa'ala hatainil kalimataini. Ya. Di buku kita halaman 91. Ya, Pak. Halaman 92. Fa'ala hatainil kalimataini qiyamu dinillah wa an hatainil kalimataini yus'alul awwaluna wal akhirun madza kuntum ta'budun wa jawabuhu la ilaha illallah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang melihat di media, di atas dua kalimat ini agama Allah ditegakkan. Wa an hatainil kalimataini yus'alul awwaluna wal akhirun. Dan di atas dua kalimat ini di akhirat kelak akan pertama kali ditanyakan. Perhatikan, ini faedahnya kita belajar tauhid yang benar, bahwasanya di akhirat Allah akan menanyakan sebuah pertanyaan, madza kuntum ta'budun. Dahulu kalian di dunia apa yang kalian sembah? Wa jawabuhu la ilaha illallah. Dan jawabannya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah tabaraka wa taala dengan benar. Pertanyaan yang kedua yang akan Allah tanyakan di akhirat kelak, pertama kali yang Allah akan tanyakan di akhirat, madza ajabtumul mursalin. Bagaimana kalian mengikuti seruan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah para mursalin? Bagaimana kalian menyambut seruan atau dakwah para rasul? Wa jawabuhu Muhammadun Rasulullah. Dan jawabannya adalah Muhammad Rasul utusan Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari sini kita akan mendapati pertanyaan ini, al-awwalu al-ikhlas wa tsani al-mutaba'atu. Yang pertama, ketika Allah apa yang kalian sembah, dan Allah tidak akan menerima terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah kalau bukan ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Pertanyaan kedua, bagaimana kalian menyambut seruan Rasul? Ini akan terjawab bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah. Maka seorang yang belajar tauhid hendaknya dia selalu memperbaiki keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang yang belajar tauhid hendaknya selalu belajar memperbaiki bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, thumma yubayyinu lit-talibi baqiyatu arkanil islamil khamsati wa hiya as-salatu waz-zakatu wa shaumu ramadana wa hajjul baitil harami liman istata'a ilaihi sabila. Kemudian jelaskanlah wahai penuntut ilmu sisa-sisa daripada rukun Islam yang 5, yaitu perkara rukun Islam: salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, berhaji ke rumah Allah,
bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Syarhu, adapun syarahnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah, tubayyanu arkanul Islam min haitsu ahammiyatuha wa bayanu syai'in min ahkamiha. Akan dijelaskan rukun-rukun Islam dari sisi pentingnya dan hukum-hukumnya. Ini kita jelaskan di awal dahulu, pelajaran-pelajaran yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim. Di antaranya adalah rukun Islam. Dan telah berlalu, alhamdulillah, berlalu rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang kita masuk rukun yang kedua. Rukun, yaitu rukun Islam yang kedua adalah salat. Apa itu salat? Fas-salatu hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam wa hiya a'zamu mabanihi ba'da tauhidi wa hiya al-burhanu li sidqi imani syakhsi. Salat itu adalah rukun Islam, dan dia sesuatu yang paling mulia, pondasi paling mulia setelah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Karena apa? Karena salat bukti jujurnya iman seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Nabi SAW beriwayatkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dikeluarkan dari Al-Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi SAW bersabda, indama dzukirat indahu shalah, ketika diingatkan perkara tentang salat, Nabi SAW bersabda, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, niscaya Allah akan berikan dia cahaya, Allah akan berikan bukti dan menjadi penyelamat di hari kiamat. Asyrul muslimin wal muslimat, salat yang kita lakukan akan menjadi cahaya, akan menjadikan bukti keimanan dan penyelamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki bukti iman, dan dia tidak akan selamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Mereka yang tidak melaksanakan salat. Fas-salatu burhanun ay syahidun wa dalilun ala sidqi imani saksin. Salat itu, kata penulis, itu adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti yang menunjukkan seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi bukti seorang beriman kepada Allah melaksanakan salat. Allah tabaraka wa taala berfirman, qala ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah hanyalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan beriman kepada hari akhirat, wa aqamas salah, dan mereka melaksanakan salat. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, dan mereka mendirikan salat. Waja'a fil hadithi an nabiyina alaihi salatu wassalam annahu qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dari sahabat an Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami radhiyallahu anhu, wa sahihul Albani fi Sahih Al-Jami', dan disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Mungkin kita istirahat menjelang azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukurullah ala taufiqih wa amtinanih, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannifu rahimahullah wa sya'nus salati fi dinillahi tabaraka wa ta'ala sya'nun azimun. Dan kedudukan salat di dalam agama Allah adalah kedudukan yang mulia, yang agung. Wa hiya awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah. Dan salat adalah sesuatu yang akan Allah pertanyakan di hari akhirat, yang pertama kali Allah tanyakan. Salat sesuatu yang pertama kali Allah akan tanyakan di hari kiamat kepada seorang hamba. Fa in qubilat faqad aflaha wa anjah. Kalau seandainya salatnya diterima oleh Allah, maka sungguh dia telah selamat dan dia telah beruntung. Wa in ruddat khaba wa khasira. Kalau solatnya gagal, tidak diterima, maka dia gagal dan merugi. Wa qad jaa fil Qur'anil Karim nususun katsiratun fil amri bi iqamatiha wal muhafazati 'alaiha wal 'iyanati bi mawaqitiha wat tahdhiri min sahwi 'anha wat tafritu fiha wa idha'atiha. Dan telah datang di dalam Al-Quranul Karim nas-nas yang sangat banyak
perintah untuk mendirikannya, perintah untuk menjaga solat tersebut, perintah untuk perhatian tentang waktu-waktunya, dan larangan daripada orang-orang yang lalai dalam melaksanakannya, wattafritu anha wattafritu fiha, dan asal-asalan dalam melaksanakannya, wa idha'atiha, dan menyia-nyiakannya. Minha qauluhu azza wa jal, firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat wusta. Mayoritas para ulama mengatakan wusta di sana salat asar. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat dan salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dengan berdirinya orang-orang taat. Ini pelajaran yang besar bagi orang yang salat. Hendaknya berdiri salat itu berdiri dengan semangat. Allah mengatakan apa? Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah, berdirinya orang-orang taat, bukan berdiri lemas, loyo, tidak semangat. Ini sebagian kaum muslimin kita lihat seperti ini ketika ada sholat, tidak nampak semangat di dalam berdirinya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian berdirinya orang taat. Nah, ini dari ayat ini pelajaran bisa kita ambil, berdiri salat itu mesti berdirinya orang-orang taat, bukan orang malas, bukan lesu, bukan tak semangat. Dan banyak dari kaum muslimin sebagian salat berdirinya malas-malasan, asal-asalan, sembarangan berdiri. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala, berdirilah kalian dengan berdirinya orang-orang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat, dan tunaikan zakat, fi aktsari min maudhi'in min kitabillahi subhanahu. Ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah ditetapkan atas orang beriman waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Perhatikan sigat di dalam ayat ini, wastabir 'alaiha, bukan wasbir 'alaiha. Ada pelajaran bahwasanya di dalam ilmu bahasa Arab ketika bertambah kalimatnya, asal katanya apa? Sabara yasbiru. Tapi di dalam ayat ini wastabir, kalau diambil dari kalimat sabara yasbiru menjadi wasbir, tapi Allah kata wastabir 'alaiha. Artinya apa? Kalau dikatakan wasbir, bersabarlah. Kalau wastabir, berubah artinya. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan benar-benar sabarlah di atas sholat tersebut. Subhanallah. Maka kalau kita tidak sabar terhadap sholat, ini berat rasanya. Orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, yang mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sehingga Allah mengatakan wastabir 'alaiha, benar-benar sabarlah kalian di atasnya. Kemudian firman Allah dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Setelahnya akan jumpa mereka dengan orang-orang yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti syahwat, fasawfa yalqauna ghayya. Maka niscaya mereka akan bertemu dengan kesesatan yang sangat banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Mengapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar?
Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak mau atau tidak melaksanakan salat. Ila ghairi dzalika minal ayatil mu'azzimati li sya'ni salati al mubayyinati li'azimi makaniha wa rafi'i manzilatiha fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dan beginilah besarnya keagungan kedudukan salat, menjelaskan bagaimana pentingnya, tingginya tingkatan salat di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hariyun bi kulli muslimin an ta'azuma iyanatuhu bihadhil faridata allati hiya silatun bainahu wa baina rabbih. Dan semestinya seorang muslim perhatian yang besar terhadap kewajiban yang telah Allah wajibkan, yang mana solat ini adalah penghubung antara dirinya dengan Allah, ihtimaman bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Perhatikanlah oleh kalian rukun-rukun daripada solat, wajib-wajib solat, syarat-syarat sah solat, wa ghairi dzalikum mimma syara'a Allahu fiha, dan apa-apa yang disyariatkan di dalam solat tersebut. Wa an yuaddiha bi ghayatil khusyu' wal ihsan wa tuma'ninati zahiran wa batinan liyafuza bi'azimi thawabi. Dan hendaklah kalian melaksanakan solat benar-benar khusyuk kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, kalian dalam keadaan tenang secara zahir. Secara zahir nampakkan ketenangan, wa batinan, dan nampakkan batin kalian memang benar-benar tenang ketika melaksanakan salat, liyafuza bi'azimi thawab, agar kalian mendapatkan kemenangan yang besar daripada janji-janji dan pahala Allah tabaraka wa taala. Fa sahih Muslim, di dalam hadis sahih Muslim, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman bin Affan, dia berkata, saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu bersabda, ma min ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu. Tidak ada seorang muslim yang menghadiri salat 5 waktu kemudian dia memperbaiki wudunya dengan benar, lalu dia khusyuk benar di dalam rukuknya, illa kanat kafarah, kecuali salat yang dia laksanakan dengan wudu yang benar, khusyuk yang benar, rukuk yang benar, kecuali menjadi kafaratun lima qablaha minadz-dzunub, ia akan menjadi pelebur dosa sebelumnya, malam ya'ti kabiratan, malam yu'ti kabiratan, ya, ketika dia tidak mendatangkan melaksanakan dosa besar. Jadi salat bisa menjadikan seseorang menjadi kafarat, pelebur dosa, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullahu, dan itu berlaku seumur hidupnya. Masya Allah. Ini kedudukan salat. Seorang yang salat memperbaiki wudunya, khusyuk di dalam salatnya, di dalam rukuknya, kecuali akan menjadikan kafarat baginya selama dia tidak mendatangkan dosa besar, dan ini berlaku dalam seumur hidup. Beginilah keagungan dan kemuliaan salat. Waruknu salis, dan rukun yang ketiga az-zakah, yaitu zakat. Wahia qarinatus salatu fi kitabillahi jalla wa ala, waz zakatu tutahhirul mar'a wa tuzakki qalbahu wa tuzakki malahu wa takunu barakatan lahu wa limalihi ma naqasat sadaqatun min mal. Rukun yang ketiga adalah zakat, dan zakat ini bergandengan, bersandingan biasanya firman Allah tabaraka dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sering kita jumpakan ayat salat bergandengan dengan zakat, dan zakat akan membersihkan, mensucikan seseorang. Wa tuzakki qalbah, akan menyucikan hatinya, akan mensucikan hartanya,
dan ini menjadi sebab keberkahan untuknya dan untuk harta yang ia miliki. Karena Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat An Abi Hurairah radhiyallahu an, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan daripada harta, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Waz zakatu qalilun min katsiri a'tahu Allah azza wa jalla al-aghniya'a. Zakat itu sedikit yang Allah minta daripada apa yang telah Allah berikan sangat banyak kepada orang-orang kaya. Wa hiya shadaqatun tu'khadhu minal aghniya wa turaddu 'alal fuqara. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya lalu disalurkan kepada orang-orang fakir. Wa yatarattabu 'alaiha minal masalihi wal manafi'i syai'ul katsiru, dan di dalamnya banyak maslahat dan manfaat ketika seorang melaksanakan zakat. Min tahqiqil mawaddati, seorang yang akan zakat akan melahirkan kasih sayang. Wa takaful, saling merasa menanggung beban saudaranya. Wat tarahumi wat ta'awun, akan saling kasih sayang dan saling tolong menolong. Wa zawalil khisaliz zamimati min hasadin wa bughdha'a wa udwanin wa ghairi dzalik, dan ini juga salah satu yang akan menutup celah terjadinya dengki, kebencian dan permusuhan sesama. Wahia min mahasini hadad dinil azim, dan ini diantara eloknya agama dan baiknya agama Islam. Li'annaha tuhaqqiqu masaliha azimatan lil mujtama'atil muslimati, karena agama kita ini ada unsur-unsur maslahat untuk masyarakat muslim. Wa tuzhiru quwwatat takaful alladhi jaa bil Islam, akan tampak dengannya kekuatan saling topang menopang, saling membantu yang dengannya Islam memerintahkan. Wa aujaba waftarah, bahkan Islam mewajibkan dan difardukan atasnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, yang diambil, zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan disalurkan kepada fakir-fakir miskin. Walihadza la budda an yu'nal muslimu bihadzal faridatil azimah, faman kana indahu malun yablughu nisaba wajaba alaihi an yata'allama ahkamaha hatta yuaddiha kama amarallahu ila ahliha. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwasanya seorang muslim diwajibkan melaksanakan zakat ketika orang-orang ini memiliki harta yang sampai nisab. Wajaba alaihi an yata'allama ahkamaha, wajib baginya mempelajari tentang zakat, ilmu zakat ketika hartanya sampai nisab. Ini yang perlu digarisbawahi. Seorang yang punya harta banyak diwajibkan atasnya melaksanakan zakat, dan dia, musannif mengatakan, wajib belajar hukum-hukum zakat sehingga tahu perintah Allah dan tahu dia salurkan ke siapa. Wa an yuhafidhu ala ikhrajiha tayyibatan biha nafsuh wa mutaqarriban biha ila rabbih, dan dia mengeluarkan yang baik-baik atau menunaikan zakat tadi dari jiwanya dengan kerelaan. Bentuk mutaqarriban biha ila rabbih, bentuk dia mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Liyafuza bitahqiqi hadhil ibadata fawzan aziman. Wa ma taqarraba mutaqarribun ila Allah bi syai'in ahabba ila Allah subhanahu wa ta'ala mimma aftaradahu jalla wa ala ibadihi. Baik, agar seorang mendapatkan untung yang besar terhadap ibadah yang mana ibadah zakat tersebut, dan tidaklah Allah mencintai seorang hamba yang mendekatkan diri kepadanya melebihi terhadap apa-apa yang Allah telah wajibkan kepadanya.
Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Inilah bab rukun yang ketiga, yaitu seorang yang zakat. Dan musannif memberikan perhatian orang yang sampai nisab wajib mempelajari hukum-hukum zakat agar tahu dan agar menjadikan itu ibadah antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagian kaum muslimin bingung ketika ingin zakat karena tidak belajar dan tidak tahu, dan ketika dia tidak mengeluarkan zakat sama dia memakan harta orang lain. Zakat adalah milik orang lain yang harus dia tunaikan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan zakat di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat kelak orang-orang yang tidak melaksanakan zakat, Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Allah akan setrikakan, subhanallah, Allah akan jadikan setrika daripada emas perak yang dia simpan, jibahuhum, jidat-jidat mereka, wa zuhuruhum, lalu kami jadikan setrika itu di punggung-punggung mereka. Ini ancaman yang keras dari Allah tabaraka wa ta'ala ketika seseorang tidak mau zakat, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan menyetrika mereka dengan apa yang mereka simpan. Allah berfirman wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang dahulu kalian simpan dan kalian tak mau mengeluarkan. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakan azabnya sekarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka orang-orang yang hartanya Allah lebihkan wajib belajar tentang zakat agar tahu dan agar kita terhindar dari ancaman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, kelak apa yang kalian simpan akan dipanaskan lalu digosokkan ke jidat-jidat mereka, ke dahi-dahi mereka, lalu digosokkan ke lambung-lambung mereka dan ke punggung mereka. Lalu Allah mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan-simpan tak mau kalian keluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah azab sekarang terhadap apa atau akibat dari perbuatan kalian. Sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai kita kepada bab zakat. InsyaAllah akan masuk kepada pertemuan berikutnya bab as-siyam dan bab haji, InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب
إن كل نفس لما عليها حافظ